pertama ini yang untuk acne. Ya, terus habis itu kita bakalan pakai yang untuk flek-nya sendiri juga ada. Ini, yang ini ya, untuk flek. Ini yang untuk bekas akne-nya atau akne yang masih menonjol. Itu kalau untuk tekstur kita nggak bisa ilangin. Misalkan si jerawat lagi mateng-matengnya kan, terus misalnya kayak Kak Revina nih, jerawatnya masih merah banget kan. Iya, kelihatan banget, Kak. Nah, kadang kan kita, aduh pengen keluar, aduh kok merah banget gitu kan. Iya, Kak. Nah, itu kita bisa samarin sama yang warnanya yang green. Oke, Kak. Nah, jadi kalau untuk warnanya sendiri, dua warna ini harus punya ya. Dua warna ini. Nah, yang ketiga, aku punya yang warnanya lavender. Jadi dia kayak ungu juga, tapi dia soft ungunya. Nah, ini untuk ngilangin bagian-bagian yang bekas jerawatnya masih ada sedikit. Oke. Nah, kadang kan ada yang bekas jerawat kusam ya. Contohnya aku juga ada di sini. Ini Iya, Kak. dua titik. Nah, itu juga bisa dihilangin pakai warnanya lavender. Tuh. Terus yang ketiga, kalau ini kan nanti kita bisa buat shading sama kontur ya. Kalau gitu, oke kita mulai bareng. Kalau bisa kakak-kakak semuanya siapin yang warna ini ya, apa pelembabnya dulu ya. Untuk pelembabnya aku pakai Bioessence ya. Teman-teman Tuh bisa ada banget nih on cam ya, biar ya bareng-bareng. teman-teman belum belum pada on cam semua ya. Ya, pada Kak malu-malu. Revina, Iya, Kak Kak. Revina nggak ikutan. Aku udah make up, Kak. Oh gitu. Kita pakai ya. Biasanya kalau untuk pelembabnya sendiri itu lebih bagus kalau kita taruhnya itu di sini ya, jangan begini taruhnya. Jadi untuk tekstur yang lebih baik, kita lebih baik tuh taruhnya di atas ini. Nah, ini kita pakai ya. Ya, kita pakai bareng. Ingat di bagian mata, terus kayak hidung itu juga harus banget dipakai ya. Aditanya mana Kak Rafina? Oh iya, Kak Dita. Kayaknya belum bergabung ya. Masih ada urusan lain mungkin. Iya, Kak. Iya. Nah, kita pakai pelembabnya bareng ya. Iya. Oke. Kak, ini ada yang nanya nih, Kak. Eh, Kak, concealer yang warna hijau atau ungu atau orange itu diperlukan nggak, Kak, untuk nutupi noda-noda di muka? Tadi sepertinya udah dibahas ya, Kak? Iya, jadi untuk nada-nada itu, kalau kita nggak mempan pakai concealer, kita harus punya warna-warna itu. Nah, untuk kalau misalkan, wah aku belum punya nih Kak warna-warna tersebut, gimana caranya? Nah, itu sebenarnya aku ada cara DIY-nya nih. Nah, kita siapin kayak seperti foundation apa aja nih. Foundation, kalau misalnya kalian punya makeup palette kayak gini, kita taruh dulu foundation kita di sini. Terus Iya. kita bisa pakai eyeshadow kita ya yang misalnya udah nggak kepake gitu ya. Misalnya warna yang hijau, kita cari hijau yang green kan. Itu campur sama si foundation tersebut. Itu. Atau yang orange sama yang merah itu bisa dicampur. Itu sebagai penggantinya gitu. Wah, catet ya teman-teman tipsnya, keren Hmm. banget. Jadi kalau kita misalkan, aku belum punya nih Kak, gimana caranya? Nah itu caranya yang paling mujarab sih kalau buat aku ya. Dan bisa hemat Nah, juga ya, Kak? iya benar kan, kalau kita kan kadang juga pengennya yang hemat-hemat juga gitu. Apalagi lagi pandemi gini kita jarang keluar juga kan ya. Iya, Kak, benar-benar. Benar. Nah, terus Oke. udah pada selesai pakai itu, ini bisa pakai primer ya. Aku pakai yang Benefit.
Oke, kita pakai primer ya. Ini ada yang nanya nih, Kak. Ah, Kalau misalkan pelembab yang bagus untuk kulit kombinasi tapi berjerawat, itu apa ya, Kak? pelembab apa? Nah, ini pas banget kan. Mukaku itu lebih cenderung kombinasi. Jadi di wajahku yang T ini oily banget kan. Ya. Tapi sebelah sini aku itu jerawatnya cenderung kering. Apa suka jerawat, tapi kadang kering, bingung kan. Nah, aku tuh pakai yang Bioessence tadi. Nah, yang ini Kak. Nah, itu ya teman-teman pakai Hmm. Bioessence. Bioessence-nya itu yang Royal Jelly plus ATP. Ya, tuh. Dia buat radiant skin and charm. Aku pakai ini terus cocok. Kalau untuk primer, kalau nggak usah si Benefit, sebenarnya kita pakai yang Maybelline. Itu juga bagus buat muka berminyak ataupun kombinasi. Mm-mm. Aku biasanya kalau untuk sehari-hari banget sih, kalau nggak pakai yang Benefit, pakainya yang si Emina juga bagus. Emina. Mina yang Power Ranger itu ya, Kak? Oh, bener banget. Ya. Yang Ranger, kalau Benefit emang dia bagus sih ini. Kan ada lagi nih yang nanya, Uh-uh. kalau pakai concealer di bawah mata, baru Uh-uh. beberapa jam kok udah crack ya, Kak? Kalau nggak gitu warnanya jadi abu-abu. Itu gimana, Kak? Gimana kalau misalkan suka crack di bawah mata ya? Iya. Nah, ini kalau buat aku ya, jadi caranya aku juga dulu suka kayak gitu ya, apalagi aku juga kantong mata banget kan orangnya. Nah, kalau misalkan seperti itu caranya, kita harus pakai pelembab yang tadi pertama aku bilang. Makanya, kenapa kita harus pakai si pelembab tersebut di awal? Karena biar kita nggak crack kan. Crack itu kan Iya. berawal dari muka kita yang kering, betul kan? Iya. Nah, apalagi aku juga tuh mata panda banget orangnya. Sama. Terus habis itu aku juga yang kayak, kok bingung gitu, suka crack. Nah, kita harus pakai yang tadi. Kalau aku sih rekomen banget sih Bioessence ini ya. Bagus banget ya, Kak, yang Bioessence Hmm, ini. si Bioessence ini bagus banget. Nah, terus kalau enggak pakai yang COSRX juga bagus sih, yang moisturizer. Dia bagus yang power cream. Warnanya biru. Kebetulan aku lagi habis. Oke, dicatat ya Nah, teman-teman Jadi tipsnya. ini, jadi tipsnya kita harus pakai si pelembab yang pertama satu. Sebenarnya apa aja? Yang kedua, kita itu harus pakai si primer. Apalagi yang mukanya oily banget, primer tuh bermanfaat banget sih kalau menurutku ya. Hmm. Udah semua? Berarti kita lanjut ya. Ya. Makasih nih udah gabung-gabung. Udah banyak ya, Kak Revina ya? Iya nih udah mulai banyak nih, Kak, yang join. Mm-mm. Ini udah banyak teman-temanku juga sepertinya. Oke. Nah, kita lanjut ya. Kita lanjut ke si LA Girl punya ini. Ini aku pakai kaca ya, soalnya di kamera nggak jelas, teman-teman. Oke, Kak. Iya. Kak, ini ada yang Nah, tanya lagi nih, Kak. iya Korek boleh. korektor yang warna kuning itu buat apa ya, Kak, fungsinya? Nah, kalau yang buat kuning ini, sebenarnya harusnya yang warna merah untuk di bawah mata ya, sama flek. Cuman aku lebih suka yang warna orange ini, tergantung warna kulit gitu. Kalau misalnya Oh, kita agak untuk warna kulit mukaku, aku lebih saranin yang warnanya orange. Tapi kalau kita agak cenderung sama matang, lebih ke merah gitu. gitu. Ada yang tanya lagi nggak? Aku sambil pakai ya, yang tadi belum punya, bisa buat DIY yang tadi aku bilang ya, bisa pakai si eyeshadow yang kita Eyeshadow. belum punya. Terus kita bisa pakai eyeshadow yang kita punya itu,
kita ambil sedikit ya, kita buat bubuk seperti itu, terus habis itu kita bisa campurin sama si foundation. Aku pakai di bagian-bagian yang bekas jerawat ya. Ini banyak banget aku juga tuh. Kita pakai. Nah, ini untuk ada lagi nih Kak yang nanya nih Kak. apa tuh? Kak, pelembab yang bagus tuh sebaiknya yang bentuk krim, gel, cair, atau gimana ya Kak? Dan kalau untuk serum, Pelembab. iya. Jadi gini, kalau untuk pelembab yang kita pakai itu, kalau aku lebih suka yang bentuknya bening. Bening. Nah, kalau bening itu dia bentuknya kayak agak setengah gel ya sebenarnya. Nah, terus habis itu kalau kayak kering sebenarnya bisa pakai yang padat juga bisa. Tapi kalau yang tergantung juga ya, kalau kadar gliserinnya tinggi, kalau gliserin itu buat muka yang wajah yang lebih kering ya. Jadi kalau kamu bilang, oh wajahku lebih kering nih kak, gitu ya. Berarti kita harus pakai yang banyak kadar gliserinnya tinggi gitu. Berarti tekstur dari pelembab sendiri itu mempengaruhi untuk Belum tentu. covering juga ya? Iya, tapi kalau untuk yang lebih bagusnya itu aku lebih suka yang warnanya bening dan gel sih. Karena itu Nih. dia lebih sifatnya alami. Kak, ini ada yang nanya Nah, juga nih Kak. hmm? Ada yang nanya nih Kak, primernya itu dipakai ke seluruh muka atau bagian tertentu aja ya Kak? Nah, kalau untuk primernya itu berhubung mukaku itu agak berminyak di zona T ini, kita bisa pakai di T aja. Nah, kalau misalnya kita mau ilangin pori-pori kita yang suka ada di pipi ini, kita harus pakai di pipi juga, gitu. Apalagi dagu juga ya termasuk kalau menurutku. Nah, ini aku tap-tap ya. Jadi saat kita covering si bekas jerawat kita, jangan sampai dia geser. Jadi kita tap-tap seperti ini, teman-teman tuh. Kak, Tap. ini ada yang nanya lagi nih Kak. Oke. Kak, aku kalau make up, kadang make upnya suka nggak menyerap ke kulit, padahal udah pakai primer dan pelembab, itu gimana Kak? Udah pakai primer dan pelembab, tapi enggak ini. Oh, berarti kamu harus sering maskeran deh. Dulu aku juga sempet kayak gitu sih. Jadinya kita kalau malam tuh kita maskeran. Jadi supaya lebih nempel, lebih moisturize juga ke muka kita. Jadi kalau sebelum kamu bobo gitu, kamu tidur, kamu bisa pakai. Oke. Iya, jadi pas malam. Jadi itu kayaknya masih agak kering mukamu deh. Soalnya mamaku juga tipe wajahnya seperti itu. Nah, ini aku udah pakai yang warna green di tempat-tempat bekas jerawatku ya. Sekarang aku mau pakai warna orange di bagian-bagian yang ada flek-nya ya, teman-teman. Ini yang flek. Ini bisa untuk kantong mata juga, untuk warna orange ini atau merah. Jadi tergantung teman-teman lebih sukanya dan warna kulitnya seperti apa yang tadi aku bilang. Kalau kalian salah mata, mungkin kalian harus milih warna yang lebih gelap dari si orange ini. Contohnya seperti merah gitu. Nah, untuk DIY sendiri, kalau ribet, untuk bagian ini ya, flagnya, sebenarnya kita bisa pakai lipstick yang warna merah. Tapi jangan yang matte ya. Kenapa tuh ada yang bilang lightingnya terlalu terang ya? Ini udah mendingan belum? Masih sama Kak. Concealer. Ada yang tanya lagi ya. Nah, ada yang nanya nih Kak. Mm-mm. Ada jeda nggak Kak di tiap pemakaian? Ada jeda. Dari produk yang dari misalkan dari primer
Kalau untuk pelembab itu ada jeda pemakaian nggak, Kak? Oh, kalau untuk aku lebih baik kayak didiemin sebentar. Tapi jangan sampai kering banget. Oke. Jadi jatuhnya kayak setengah kering ya, gitu. Ini bekas-bekas fleknya kita di sini kita tap-tap ya, pakai beauty blender. Yang belum punya bisa pakai lipstick tapi jangan yang matte. Itu untuk DIY-nya ya. Udah better belum? Lightingnya masih keterangan nggak, teman-teman? Udah better sih, Kak, kalau dari Better aku. ya. Kalau dari teman-teman gimana? Apakah masih keterangan? Nanti bilang aja ya. Oh, lightingnya udah mendingan. Oke. Ya, ya. Nah, kita ratain. Nah, kalau habis ini teman-teman bisa siapin ini ya, concealernya ya. Aku Tadi pakai Body ada yang Box. nanya lagi nih, Kak. Oh, oke. Kak mau nanya, kalau keluar rumah tapi nggak mau pakai foundation, tapi lebih natural kayak concealer sama bedak buat seharian itu merek apa ya, Kak? Kalau untuk concealer yang lebih, kalau kita ngomongin concealer, aku lebih suka Beauty Treats ya. Mereknya si Beauty Treats. Itu kalau untuk yang modelnya agak cair. Iya. Nah, kalau untuk yang lokal punya ya, aku suka banget sama Pixi. Nah, sebentar aku ambilin ya. Kalau untuk concealer yang buat sehari-hari, aku lebih suka ini, Pixi. Atau enggak? Kelihatan sih aku. Kan ya. Ini concealing base. Aku pakai yang natural ini, natural beige. Itu untuk sehari-hari dia udah cukup kok. Oke. Itu juga bisa untuk di wajah. Jadinya kamu kalau nggak pakai bedak juga it's okay gitu. Nah, udah kan? Kita kan ini kan udah ini ya, udah rata ya teman-teman. Kita ratain. Jadi kalau untuk track atau enggaknya wajah, itu dari seberapa keringnya wajah kamu. Berarti Jadi pemilihan pelembab ya, Kak? iya, betul. Dulu aku juga bingung ya, kenapa ya aku udah beli merek ini kata orang bagus, kok di aku kurang gitu ya. Nah, itu aku lebih saranin kamu harus agak lihat di wajah kulit wajah kamu. Jadi kalau malam kalian lebih sering pakai masker. Terus kalau misalnya kamu masih ngerasa kok masih ini, berarti moisturizernya atau diganti. Yang aku bilang coba deh kalian nanti coba beli yang si Bioessence ini. Aku sih cocok sama si Bioessence ini gitu. Oke, Kak ini ada yang nanya nih, Kak. Ya. Menurut Kakak, maskeran itu sesering apa sih, Kak, untuk muka kering? Kalau untuk muka kering, aku sih saranin kebetulan kan mamaku mukanya kering ya, Ref. Jadinya kalau untuk wajah yang kering gitu, mamaku sih biasanya seminggu 3 kali lah. Itu sebenarnya udah cukup. Tapi jangan setiap hari juga sih sebenarnya. Iya, tapi pasti kok kebanyakan suka kayak jerawatan juga kan. Oh. Nah, ini aku coba aja ya, yang si Pix yang tadi ku bilang ya. Oh Yang ya, tadi buat hari-hari ya. Kita pakai. Ini sampai udah mau habis tuh. Jadi aku tiap hari main pakai ini. Sekarang temen-temen siapin ini ya, concealernya ya. Jadi kalau untuk pakai concealer sendiri, di tempat yang kita tadi udah pakai, di tap-tap aja, jangan sampai geser. oh, Aku sih lebih suka pakai tangan kalau untuk bagian mata ini ya. Kadang kan banyak juga yang suka pakainya lebih ke beauty blender ini kan. Cuman kalau untuk aku, biasanya aku ratain dulu, aku tap-tap pakai tangan.
biar lebih nyatu juga gitu, Ref. Ini ada yang nanya nih, Kak. Oke. Dari Stefani Sutanto. Kak, aku pernah Iya. pakai Pixie itu, tapi di aku kok cepet crack ya, Kak? Apa ada salah pemakaian atau bagaimana ya, Kak? Oh, cepet crack ya? Yang tadi aku bilang itu, Steph, kamu harus lihat wajah kulit kamu. Kamu sebelumnya pakai itu enggak? Pelembab atau enggak gel moisturizer apapun. Kalau untuk sehari-hari aku juga ada suka punyanya si Madame G. Itu dia juga ada SPF, terus dia harganya juga harga lokal. Itu bagus banget sih kalau menurutku ya. Jadi dia moisturizer muka kita juga gitu, dan pastinya nggak bikin crack itu. Nah, kita pakein. Untuk bagian yang tadi itu, aku taruh, aku pakai jenis padat ini. Semuanya kita taruhin yang kita tadi udah kasih si green, si merah. Kita pakai semuanya. Kak, ini ada yang nanya lagi nih, Kak. Ya. Eh, mau tanya dong, Kak, kalau make up biar jerawatnya nggak kelihatan menonjol itu gimana ya, Kak? Oh, kalau untuk menonjol itu, yang tadi ku sempat bilang di awal, kalau untuk tekstur, kita itu susah untuk menghilangkan. Sebagus apapun merek yang kita pakai, kalau untuk tekstur kayak kalau baru jerawat matang kan agak keluar gitu kan, menonjol banget, nah itu nggak bisa. Tapi kalau untuk kemerahannya, tingkat kemerahannya kita bisa samarin. Itu teman-teman. Jadi kalau untuk kita tanya gitu ya, kalau misalkan kita tonjolannya kok nggak hilang gitu kan, itu nggak bisa memang kalau untuk tonjolannya. Pasti dia hanya bisa menyamarkan warna merah. Nah untuk desainnya pun itu bisa pakai warna green tadi. Itu bakal merahnya sih hilang banget sih. Kak, ini ada yang nanya lagi nih, Kak. Dari Ya. Jun. Kak, aku tipe muka oily parah. Kalau pakai foundation plus concealer malah jadi jelek, Kak, make up-nya cepat meleleh, meleleh gitu. Solusinya gimana ya, Kak? Tadi yang dia wajahnya oily ya. Oily, Kak. Kalau buat aku, kalau oily itu yang pertama eh lembab pakai tapi sedikit aja. Ibaratnya kayak ngasal aja. Terus yang kedua, primer harus punya, harus Wajib itu banget ya. benar-benar kalau untuk oily menurutku ya primer itu sangat-sangat menentukan. Untuk mereknya sendiri yang tadi aku bilang bisa benefit nomor satunya, nomor duanya kamu bisa pakai si Emina, yang ketiga kamu bisa pakai punyanya si Maybelline. Nah untuk ketiga jenis primer itu udah bagus banget gitu. Jadi kalau untuk kamu udah pakai lembab, kamu pakai itu. Nah, untuk dasarnya sendiri kamu pakai si Pixi ini, kamu pasti udah aman deh kalau menurutku. Gitu. Jadi itu tahan seharian kok. Apalagi kamu tambahin setting spray merek Pixi juga udah oke kok. Itu udah aman banget tuh kalau aja oily sih. Nah, kita udah tap tuh. Jadi bekas jerawat di sini tuh udah hilang. Kelihatan nggak ya? Kantong mataku udah ketutup. Tuh. Yang tadi kita udah warna yang green di sini nih udah hilang, udah ketutup. Oke. Kak, ini ada Ya. yang nanya nih, Kak. Hmm? Kak, tahapan yang bikin bawah mata tertutupi itu Hmm? korektor, concealer foundation, atau korektor foundation concealer, Kak? Oh, kalau aku ya biasanya pakainya ya itu pertama kita pakai si korektor. Yang kedua kita pakai dulu si concealer. Setelah kita pakai concealer ini, kita baru bisa tutup lagi pakai si foundation. Gitu. Kalau untuk udah kita pakai tiga jenis itu tuh pasti udah ketutup kok. Nah, tuh. Yang di sini tadi bekas jerawat banyak hilang. Sini juga tuh.
udah samar. Ini kita belum pakai si foundation kan padahal. Ada yang nanya lagi nih, Kak. Kalau color korektor buat nutupin warna kulit yang lebih terang daripada warna kulit normal, sebaiknya pakai warna apa ya, Kak? Jadi kayak flek, tapi fleknya terang, bukan gelap. Fleknya terang bukan gelap. Oh, kamu pakai ini yang kayak aku. Yang warna Orange ini. orange tadi ya, Kak. Orange muda dia. Dia itu ini bagus. Soalnya ini aku kan gak terlalu flek aku yang tadi ada di sini udah hilang sih. Flek aku itu warnanya nggak terlalu gelap kan, agak terang. Ini udah nutupin kok warnanya. Tadi, oke. Nah ini untuk warna yang agak kusam ya, kita bisa pakai yang warnanya lavender yang tadi aku bilang. Kadang kan kalau ada bekas jerawat yang bikin muka kita jadi nggak merata kan, nah Iya. itu kita bisa pakaiin warna lavender ini. Ada yang tanya lagi nggak ya? Oke, ini ada pertanyaan nih, Kak, dari Desandi Rahmawati. Ya. Baking powder di bawah mata itu penting atau enggak sih, Kak? Baking powder. Baking, mungkin maksudnya nge-baking kali ya, Kak? Pakai bedak di bawah Oh tuh, mata. itu penting kok. Tapi itu kan nanti kita bakalan praktekin kalau abis ini kan. Kalau untuk di bawah mata itu menurutku sih penting. Ada lagi nih yang Kak yang nanya. Dari Priscilla Dewi. Kak, kalau concealer tapi nggak pakai korektor itu bisa nggak, Kak? Kalau concealer nggak pakai korektor. Nah, tergantung untuk jenis ini ya, bekas jerawat dan ini kamu sendiri, bekas fleknya. Seberapa tingkat ininya, tingkat eh, apa ya bahasanya. Kalau misalnya kamu merasa nggak terlalu kelihatan banget, itu sebenarnya bisa disamarin pakai concealer aja. Tapi kalau buat aku ada beberapa bagian yang nggak bisa ditutup pakai concealer aja kan. Nah itu kita harus pakai si korektor tersebut. Seperti itu. Oke, Kak, ini ada lagi nih, Kak. Dari Yuniar. Kak, kalau untuk make up pengantin yang Hmm. berjerawat banget itu gimana ya, Kak, cara nutupinnya? Apa cukup dengan korektor atau conceal? Dan untuk fondinya gimana ya, Kak? Nah kalau untuk itu yang tadi seperti ku bilang kan, tetap walaupun si pengantinnya berjerawat ataupun oily, kita harus tetap yang pakaiin namanya moisturizer. Nah, untuk keduanya kita harus pakai primer. Yang ketiga, foundationnya. Kalau foundation aku lebih milih kan di mix ya. Nah, kalau untuk di mixnya sendiri, biasa aku tambahkan lagi si primer. Jadi, uh, setelah kita pakai campuran si foundation, menurut jenis kulit si customer kita, nah itu kita bisa tambahin primernya sekali lagi. Jadi, selapis di mukanya, yang ketiga kita lapisin si primer plus si foundation jadi satu. Jadi kita mix, kita blend bareng. Nah itu pasti udah oke banget kok. Oke. Mm-mm. Kak, ini ada lagi nih, Kak. Mm-mm. Dari Dika. Kak, aku udah sering pakai moist sebelum pakai concealer, tapi kenapa ya kadang suka crack gitu? Nah itu yang tadi aku bilang juga, itu paling pasti kamu jarang maskeran juga kali ya. Jadi pertama sih kamu coba dulu. Kalau misalnya malam tuh kamu sambil, aku iseng gitu ya, misalkan kalau kita lagi nggak ribet atau gimana, kamu sebelum tidur udah kamu pasti pakai masker aja. Yang kedua, kalau enggak, aku saranin punyanya si ini, Sam Ivis punya untuk ini scrub ya, bentuknya dia scrub. Jadi kita bisa scrub wajah kita. Biasanya setelah pakai cuci muka ya tentunya. Jadi kunci utamanya itu sebenarnya pelembabnya itu ya, Kak? Betul banget. Jadi pelembab dan
sebenarnya tuh kalau kita crack pasti ada bagian wajah kita yang pastinya kita nggak sadar kering gitu. Walaupun kita sebenarnya kayak aku ngerasa mukaku kayaknya aku udah pakai ini, pakai itu gitu kan. Cuman kok untuk wajahku di sininya oke, tapi pas di sini kenapa crack semua? Nah, itu berarti kita harus lihat, oh apa aku kurang pakai foundation banyak kan atau gimana gitu kan aku pikir. Oh ternyata enggak, karena itu di bagian tertentu itu masih kering gitu di bagian daripada bagian muka lainnya. Nanya tuh tahap selanjutnya, setelah kita udah ngeratain dan kita tap-tap tadi si concealer, di atasnya korektor, aku pakai ini, loose powder. Ini Ultima punya kan. Yang tadi sempat tanya, kita harus kayak baking powder yang di bawah mata itu, kalau buat aku sih penting. Oh, kita pakai ya. Biasanya biar nyerap, aku biarin aja aku diemin dulu gitu. Ref. Berapa menit Kak dieminnya Kak? Biasanya ya kalau misalkan aku untuk make upin orang ya, aku biasanya aku diemin agak seperti ini ya, belum aku ratain sambil aku ngejahit mata si customer atau kita pakai eyeshadow dulu, kita pasang spot dulu gitu. Tapi ada ngaruh nggak sih Kak kalau kelamaan jadi gampang crack atau gimana Kak? Enggak kok, Oh enggak ya Kak? enggak. Tuh, Kak, jadi ini aku diemin gini. ada yang nanya nih Kak. Ya, Kak saran biar make up nggak nge-crack di bagian hidung pakai apa ya Kak? hidung. Kalau nggak takut nge-crack di bagian hidung, itu ya pasti kita harus lapisin pakai si itu kan, pelembab dulu. Yang kedua itu, kita harus pakai si Pure Ranger itu, kayak si Emina. Itu pasti dia udah oke kok. Pokoknya kita harus Sama aja ya pakai Kak? itu. Dan ingat kalau untuk bagian hidung kita harus selalu tap-tap ya. Cara pemakaian di tap-tap jangan sampai kegeser. Karena begitu kegeser hidung kelihatan banget kan soalnya ya. Iya Kak. Makanya dari tadi aku selalu bilang kalau misalnya kita pakai sesuatu, kita kita pakein ini, kita harus selalu tap-tap. Tuh. Kayaknya ini banyak banget yang join-join lagi ya. Ini banyak yang baru join nih. Teman-teman yang Iya, baru join bisa nih kasih pertanyaan lewat kolom komentar ya teman-teman. iya. Coba aku mau nyapa-nyapa. Makasih udah gabung semuanya. Banyak juga ya. Iya, Divya, thank you. Vanessa, Olin. Iya, banyak. Kalau kalian udah selesai, kita udah selesai di bagian bawah mata kita, aku pakai punyanya si Masami, brushnya. Kita sapu halus jadinya. Kita taruh brush kita di ujung sini. Teman-teman bisa sambil praktekin juga di bawah mata kita seperti ini. Kita sapu halus ke bagian kanan. Teman-teman bisa diikutin ya. Wah ini pada ngikutin nih Kak. Ya, Pada siap. cantik-cantik banget nih. Yeay. Ya dong. Nah, udah kan? Langsung ketutup tuh. Padahal mataku mata panda banget. Jadi emang the power of makeup ya, Ref. Emang sangat banget. Kak ini ada yang nanya nih Kak dari Gung Mita. Mm-hmm. Kak, ada bedanya nggak pakai concealer yang di-apply dengan bentuk segitiga sama yang di dot-dot aja? Kalau untuk sebenarnya untuk jenis seperti itu, kalau yang segitiga itu kan dia agak ujungnya itu gimana ya menjelaskannya?
Tapi kalau misalnya kita pakai yang segitiga, itu buat menunjang kita sampai di ujung-ujung. Misalkan seperti di bawah mata kan ada di sini kan. Nah, untuk di bawah matanya sendiri itu di bagian dekat bulu mata bawah kita, itu kan agak susah. Tapi kalau kita pakai segitiga pastinya nyampe dong ke sini. Oh ya. Seperti itu contohnya. Dan kayak seperti di ujung mata sini, kalau kita pakai segitiga jadinya nyampe kan ke sini. Nah, seperti itu contohnya. Aku lagi nyari sih spons aku yang segitiga itu di mana ya? Nah, kalau untuk yang spons segitiga kan seperti ini nih. Nah, ya kan? Jadi kita nyampe sampai ke ujung sini. Lebih menjangkau yang susah. Iya, betul banget. Contohnya seperti yang ini spons aku. Ini bentuknya yang egg kan. Kalau yang egg ini fungsinya kan ke sebelah sini bisa. Nah, ada juga yang di bawahnya juga kan Raf yang modelnya di bawahnya agak condong ke bawah gitu ya. Itu Ya. mudahin kita ntar buat kita kontur. Oh iya. Gitu. Nah, kalau kita udah semuanya ini kita udah brush, kita sapu pelan-pelan seperti ini sangat menunjang sih buat kita. Jadi kita nggak usah terlalu menor untuk sehari-hari juga kan. Nah, untuk ini kita bisa pakai loose powder kita sedikit aja. Pakai brush kita, teman-teman yang punya loose powder bisa pakai loose powder. Kalau enggak, kita bisa juga pakai yang padat, itu juga oke. Biasanya aku pakai sedikit aja buat nutupin yang kita tadi udah tap-tap kan. Tuh. Terus ingat kalau misalnya pada bilang, aku kok sering banget crack gitu-gitu, kamu jangan terlalu banyak ini bedaknya. Apalagi untuk wajah yang lebih kering ya. Aku nyaring gitu. Apalagi yang untuk mature juga jangan terlalu banyak di bedak tabur. Karena kan si bedak tabur itu sifatnya lebih nyerap ini kan, minyak di wajah. Tuh. Oke. Ini ada yang mau nanya lagi nih Kak. Dari Mira Ya. Yosepin. Ya. Kak, untuk mata panda agar tidak terlalu kelihatan pakai concealer itu pakai warna apa ya Kak? Tidak terlalu kelihatan mata panda. Nah, itu untuk jenisnya sendiri, kita harus lihat juga kondisi kulit kita dan warna kulit kita. Kalau aku kan cenderung, apa ya, mukaku ini putih, tapi agak yellow kan modelnya. Jadi kalau aku lebih milih yang satu tingkat di warna kulit kita. Nah, untuk teman-teman juga lebih baik milih concealer jangan yang putih banget, kalau menurut saranku. Jadinya kita lebih baik kita pakai concealer, tapi yang satu tone lebih, tingkatannya lebih tinggi dari warna kulit kita. Jadi pas kita beli, kita kan pasti cobain. Nah, kalau cobain kita bisa di sini, nggak usah langsung ke wajah. Itu udah bisa nentuin sih. Oke. Betul. Teman-teman bisa banget dicatat ya tips-tipsnya tadi. Iya, betul. Itu banget sih itu kalau misalnya untuk concealer kadang dulu masih bingung ya. Ternyata udah gitu aja caranya sih. Kalau tips dari aku. Nah, setelah itu, kalau kalian sudah setelah kita pakai yang loose powder, kita bisa pakai yang compact powdernya. Untuk loose powder tadi kan aku pakai untuk brandnya si Ultima. Nah, kalau ini aku pakai yang Revlon aja. Oke. Nah, untuk kalau loose powder ya, loose powder itu cenderung untuk kulit berminyak. Jadinya kalau kamu ngerasa mukanya udah kering ya, udah jangan banyak-banyak sih loose powdernya. Kamu lebih ke si compact. Tuh. Untuk loose powder juga kalian bisa milih yang Revlon. Ini kan oke, bagus, dan terjangkau juga. Aku
aku pakai si compact powder ya. Kita pakai lagi di bawah mata. Jangan terlalu tebal ya, teman-teman. Nanti di sesi selanjutnya kita bisa bahas bareng tentang shading, contouring-nya. Oke, ini Kak ada yang nanya lagi nih Kak dari Farah Anissa. Kak, gimana ya supaya nggak flashback? Biasanya kan kebentuk tuh di under eye atau yang di baking. Oh, oke. Yang tadi aku bilang, pokoknya ingat kalau kita udah pakai di bawah mata, kita jangan sampai lupa kita seret tuh ke samping. Itu jangan sampai. Begitu gitu udah kacau deh. Pokoknya ingat kalau kita pakai bedak apapun, kita pakai brush apapun, kalau berasnya halus itu nggak apa-apa. Tapi kalau kamu terlalu neken dan terlalu gini ke samping, itu pasti bisa ngerusak under eye kita gitu. Jadi ingat berasnya kalau kita pakai kita halus-halus aja kayak setengah ngambang gitu, Ref. Nah ini aku pakai dikit aja sih, kan ini tetap kita daily aja ya. Ya, ingat bedak kita pakai sampai ke leher. Supaya colornya kita sama juga sama wajah kan, teman-teman. Kak, ini ada yang nanya nih Kak dari Helena Putri. Mungkin dia baru join. Iya. Kan tadi nggak pakai foundation ya? Tadi pakai foundation sayang. Aku pakai yang si Pixi, kan tadi ada yang kebetulan tadi ada yang tanya. Kak, kalau untuk yang ringan aja biar tahan sehari-hari, itu aku bilang pakai Pixi yang ini. Nah, ini dia concealing base kan. Concealing base itu bisa dipakai sebagai foundation maupun concealer. Nah, kalau untuk tadi aku pakai di concealer juga. Setelah itu aku tap-tap di sebelah sini, aku ratain, habis itu aku baru pakai si beauty blender tersebut gitu. Jadinya kalau kita udah pakai, karena kita ini untuk sehari-hari supaya tahan lama, kita cukup pakai si concealing base ini, nggak usah pakai foundation. Tapi kalau kamu nggak punya si concealing base ini, kamu bisa pakai foundation yang kamu punya apa aja gitu. Nah, teman-teman yang bisa banget nih langsung download worksheet-nya Karib Camp Season 1, oke? Linknya udah ada di kolom komentar. Nah, ini ada pertanyaan lagi nih Kak, dari Jennifer. Kak, kalau milih warna foundy biar pas oksidasi nggak terlalu gelap di wajah kita itu gimana ya? Sorry, gimana? Oksidasi gimana? Kak, kalau milih warna foundation, mungkin maksudnya kadang kan foundation tuh ada yang oksidasi banget. Itu gimana biar nggak terlalu gelap di wajah kita pemilihan warna foundation mungkin Kak? Oh, oke. Kalau misalkan seperti itu, misalkan kita punya kulit cenderung gelap ya. Untuk kulit cenderung gelap, pasti kita jangan pakai warna yang terang-terang dong, teman-teman. Nah, itu kita bisa pakai yang medium. Biasanya medium itu dia cenderung lebih ke antara putih sama pun gelap. Kalau untuk customer-customerku, aku lebih milih ke warna medium ataupun kita pakai yang natural. Nah, untuk mixnya gimana, Kak? Takutnya keterangan tetap aja dong, gitu kan. Walaupun kita pakai yang medium ataupun kita pakai yang natural, tetap kayak keterangan. Nah, caranya itu kita harus tetap pakai kontur, kontur maupun shading. Nah, itu untuk nyeimbangin jangan terlalu keputihan, gitu. Nah, untuk pemilihan seperti highlighter pun juga jangan terlalu terang, bisa pakai yang gold. Kalau untuk wajah yang cenderung sawo mateng gitu kan, itu bisa dipakai. Kak, ini ada lagi nih kayak yang tanya dari Stefani lagi. Ya. Kak, maaf tadi saya mau konfirmasi aja. Tadi yang concealer yellow buat flek hitam kan ya Kak?
biasanya flek hitam dan hyperpigmentation itu buat umur 40-an juga pakainya yang yellow atau gimana, Kak? Terus concealer Nah, yang warna ungu bisa untuk nutupin bekas dan kemerahan jerawat juga untuk menghentikan yang warna hijau apa enggak, Kak? oke, aku jawab ya. Tadi Stefani ya. Nah, untuk si Steph. Jadi gini, Steph. Kalau misalkan kamu pakai yang warnanya green, jadi si green itu untuk nutupin bekas-bekas jerawat. Nah, kalau kita pakai yang warnanya yellow, itu cenderung untuk wajah yang agak putih, ataupun di bawah putih itu masih oke. Tapi kalau untuk yang warnanya terlalu gelap, flagnya, kamu bisa pakai warnanya satu tingkat dari si orange ini. Kamu bisa pakai warna merah. Ataupun kita tadi yang aku bilang DIY-nya pakai lipstick ya, tapi lipsticknya itu jangan pernah pakai yang matte, karena itu bisa bikin crack. Jadi itu kuncinya. Terus kalau untuk yang tadi yang lavender yang warna ungu, itu bisa ngilangin bekas-bekas jerawat yang bikin muka kita lebih cenderung gelap. Contohnya kayak tadi aku di sebelah sini, itu ada bekas jerawat. Nah, jadinya wajah kita otomatis kayak nggak rata kan. Gimana sih caranya biar nggak kusam, terus kayak kulitnya menyamarkan biar nggak rata, kayak nggak kelihatan nggak rata. Nah, itu kita harus pakai yang warna ungu, gitu. Oke, bisa Hmm, banget tuh dicatat ya, Stefani. hmm. Nah, contohnya aku mana ya? Sebentar. Hmm. Terus kayak seperti yang tadi aku bilang, kalau misalnya takut keputihan, kita bisa pakai bronzer. Terus kita juga pemilihan untuk warna brush on itu juga sangat menunjang. Seperti kayak untuk kulitnya sawo matang itu mungkin lebih bagus di warna merah, tapi kita pakainya soft-soft aja itu juga udah oke. Maupun kita kayak makeup summer itu juga udah oke. Kita harus pemilihan warnanya yang tepat. Oke. Hmm. Kak, ini ada pertanyaan dari Lili BN. Hmm. Kak, saya kalau pakai lipstik kadang aneh, warna bibir saya hitam banget, Kak. Apa perlu bibir juga di make up? Kalau mau make up yang ringan, apa perlu juga, Kak, bibir di make up? Saran agar bibir tampak pas kalau pakai lipstik itu gimana, Kak? Nah, kalau untuk soal bibir, menurut aku sebenarnya warna bibir itu memang bisa merubah warna lipstick yang kita pakai kan. Untuk customer itu sendiri, pertama kita harus pakai pelembab. Untuk pelembabnya sendiri, pakainya mereknya Lucas Paupau yang warnanya merah. Itu untuk pelembabnya. Yang kedua, kalau kamu nggak punya Lucas Paupau, kamu bisa pakai punyanya Marshmallow merek Topal. Itu gunanya untuk menghilangkan kering di bibir kita, serta ada warna pinknya maupun warna orange. Aku kasih, kebetulan aku ada ini Marshmallow. Jadi ini untuk warna yang pink. Kalau yang ini untuk warna yang lebih orange. Gitu teman-teman. Jadi kalau misalkan kamu bilang ngerasa, oh bibir aku kalau pakai lipstick suka beda warna atau gimana, kamu bisa seimbangin warna bibir kamu, cocokannya yang warna uh, lebih ke pink, ataupun kamu bisa pakai yang warnanya orange gitu teman-teman. Kalau tadi aku sempat pakai kan, sering pakai juga ya, Raf. Aku lebih suka pakai warnanya yang orange gitu. Dia lebih natural juga. Ya teman-teman bisa beli yang mereknya Marshmallow. Oke. Ya. Terus yang kedua, yang setelah kalian udah pakai tadi si compact powder juga ya, kita juga bisa setelah ini kita bisa pakai highlighter. Untuk highlighternya sendiri, aku bisa pakai NARS. Ataupun ini aku pakai yang Deep Throat.
warnanya. Terus atau aku nyaranin punyanya Madame G. Aku suka banget kalau merek lokal ini untuk sehari-hari juga. Ini Madame G. Mars Vilo iya punyanya Kak Natasha Wilona, betul. Aku pakai yang agak gold nih teman-teman. Gimana ya? Nah, kelihatan ya. Nah, ini kita pakai bisa langsung di batang hidung kita. Teman-teman. Kak, ini ada pertanyaan nih, Kak. Dari Koirunisa. Kak, rekomendasi produk lokal buat pelembab sama primer dong, Kak. Pelembab sama primer. Kalau untuk pelembabnya, kamu bisa pakai punyanya Madame G yang ada SPF-nya dan aloe vera. Itu mereknya Madame G yang tutupnya bawahnya kuning. Nanti kalau kalian masih pengen untuk fotonya, nanti aku fotoin. So, kebetulan tuh ada di kamar aku. Itu aku pakai juga sih untuk sehari-hari. Nah, untuk primernya sendiri, itu udah paling the best aku bilang punyanya Emina. Yang Pure Ranger itu, Ref. Ya, Kak, itu juga the best. Ya, the best banget ya. Aku suka juga. Terus awet juga kan, dia isinya banyak. Keuntungannya banyak sih kalau yang itu. Kita bisa pakai juga di dagu. Nah, untuk nyamarin juga, kalau kita tadi pakai, kalau aku kan di jidat agak nggak rata juga, itu kita bisa pakein juga highlighter. Kak, ini ada yang nanya nih, Kak, dari Gung Mita. Kak, gimana caranya apply highlighter biar nggak kelihatan seperti garis putih aja, Kak? Nah, untuk apply highlighter itu, kalau misalnya itu, kamu harus pakai brush yang seperti ini. Bentar, aku kasih lihat. Tuh, dia tipis banget memang. Dia tipis banget. Dan itu dia, kita bisa pakai di sebelah sini kan pakai tangan. Kita tap-tap seperti ini. Kan hidung jangan sampai kegeser banget. Kita tap-tap ngambang seperti ini. Jangan sampai terlalu keras juga tap-tapnya. Terus kita bisa akhirin pakai ini. Seperti ini. Kita pakai si highlighter tersebut. Nah, seperti ini. Terus kita seperti ini. Nah, jadi kesannya lebih natural dan nggak lurus aja ya. Itu menurutku yang paling penting. Ada yang nanya nih, Kak, merek brush yang kakak pakai apa ya, Kak? Kalau brush yang aku pakai brushnya Masami Salco. Jadi dia ada one set gitu, seperti ini. Jadi ada tutupnya. Oke. Ini ada Kalau lagi enggak, kayak Armando Caruso juga bagus sih. Oh, mantap. Ya, ada lagi. Nih. Kalau rekomendasi satu set brush yang bagus, Kak. Satu set brush yang bagus, Masami Salco. Itu aku suka banget. Dia udah the best sih kalau menurutku ya. Atau enggak, Armando Caruso juga bagus. Dia tipe-tipenya seperti ini kalau Armando. Tuh, lucu dia. Ini biasa aku pakai juga untuk di powder ini shading hidung tapi yang powder. Aku pakainya si Armando. Ini bagus. Jadi kalian bisa cek pembeliannya untuk dua brand tersebut. Pertama Masami Soko, yang kedua aku pakai si Armando Caruso. Ya. Ada pertanyaan nih, Kak, dari Jessica Audrey. Kak, kalau Real Technique You bagus nggak, Kak? Real Technique sih bagus banget. Tapi menurutku dua merek tersebut yang tadi aku bilang, Masami dan Armando, menurutku itu udah cukup dan bagus banget. Karena mereka itu teksturnya benar-benar lembut. Kalau Real Technique juga lembut, tapi aku nggak tahu kenapa lebih suka dua brand tersebut ya. Karena pas kita pakai make up, yang aku bilang kita harus ngambang, pakainya jangan terlalu neken. Nah, dua brush tersebut tuh cocok banget buat kita pakai pas ngambang gitu. Karena dia kan bentuknya tuh lembut banget gitu. Jadi aku lebih saranin, kalau aku sih lebih suka si Masami ini. Seperti ini bentuknya. Kalau untuk pemula bagus yang mana, Kak?
Untuk pemula bagus yang mana Kak set brush-nya? Set brush yang bagus untuk pemula Kak? Di antara Untuk itu. pemula. Kalau untuk pemula sebenarnya brush apa aja nggak apa-apa kok. Oke-oke aja. Yang penting kalian pastiin lebih baik jangan beli online ya. Karena kalian nggak bisa ngeliat kan seberapa lembutnya dia gitu. Aku lebih saranin kalian langsung aja beli terus kalian coba juga ke tangan kan lebih oke ya. Yang penting jangan sampai kasar dan jangan sampai bahannya yang suka rontok gitu brushnya. Ya. Terus kita bisa lanjut ke ini aja, blush on. Nah, Ini blush ada on yang nanya nih sendiri. Kak. Iya, iya. Stephanie Sutanto. Kak, mau tanya dong jelasin bedanya kontur sama bronzer. Aku masih bingung dan nggak bisa bedain fungsi keduanya. Nah, kalau untuk contour dan bronzer nanti kita bakal bahas ya di sesi selanjutnya. Kan setiap Sabtu jam 2 nanti kita bakalan bahas. Minggu depan kita bahas yang tentang shading, kontur, nanti kita bakal jelasin di situ. Iya, jadi teman-teman Iya. jangan lupa join lagi minggu depan. Iya. Biar Selama bulan penasaran. September ya, Kak. Iya, betul. Pokoknya setiap Sabtu di bulan September. Nah, untuk blush on aku lanjut dulu. Aku pakai untuk sehari-hari aku lebih suka ke Miso. Itu udah bagus ya. Untuk pemilihan warna sendiri kita bisa cocokin sama wajah kita ya. Aku pakai si Miso. Terus ingat kalau kita pakai blush on ya, biar kita nggak lebih terlihat natural, jangan nggak mau minor banget apa gimana. Ini kita bisa tap di sini. Masih ada Cavani Sakurninya. Kita bisa tap di sini, terus kita bisa aplikasikan. Terus ingat kalau untuk blush on-nya sendiri, kita seperti awal aku bilang brush-nya ngambang, terus kita bisa dari belakang sini ke depan. Kita di sini kita kasih titik, kita ke depan. Nah, seperti ini. Pokoknya jangan sampai dia terlalu minor kan kita juga kadang nggak pede juga ya. Apalagi kalau kita untuk makeup sehari-hari gitu, Raf. Iya benar, Kak. Tuh, nah, ini. Kak, ini ada pertanyaan nih, Kak. Dari Andinike Febrianti. Kak, warna blush on yang cocok buat pipi tembem itu warna apa, Kak? Kalau untuk pipi tembem, kamu jangan pakai yang warna pink muda. Karena semakin kita pakai warna muda, semakin kita kelihatan tembem. Kan kebetulan pipiku juga tembem nih. Nah, kalau misalkan kita pakai, kita udah, ini kelihatan nggak sih? Agak keterangan sih, Kak. Coba kalau dimatiin, kelihatan nggak ya? Matiin. Nah, ini udah kelihatan kan pinknya. Kita pakai kalau, pokoknya kalau ingat, kalau misalnya kita pipinya tembem, nggak mau kelihatan tembem, kita pakainya naik ke atas seperti ini, teman-teman. Jadi ini pas pipi kita seperti ini, kita ambil di sini ada tulang kan. Nah, kita naikin ke atas seperti ini. Jadi kita seperti buat garis ke atas. Gitu. Jangan sampai kita pakainya dari sini, kita ratain ke sini. Nah, itu udah deh, pasti kita kelihatan lebih tembem kan. Dengan kita naikin seperti ini ke atas, itu ngebuat pipi kita jadi lebih kelihatan ada tulangnya gitu tuh. Bedain sama yang ini. Ini kan lebih kelihatan tembem. Seperti itu. Nanti kita bakal belajar di sesi selanjutnya. Kita bakalan pakai kontur kan. Nah, untuk konturnya sendiri nanti kita bakal jelasin gimana caranya supaya nggak kelihatan lebih tebal. Jadi seperti ini. Tuh. Ingat naikin ke atas. Pokoknya sampai ke sini. Yang kita titikin tadi. Nah, tuh. Baru kita ratain deh. Tuh, jadi ada garisnya gitu, teman-teman. Nah, ini ada yang nanya nih, Kak. Dari Iva Viva.
Untuk kelas bikin eyeshadow, kakak bakal adain di sesi yang keberapa nih, Kak? Yang eyeshadow, nanti kita bahas di wedding aja ya, sesi yang ketiga. Oke, di sesi ketiga Ya, ya, teman-teman. jadi kalau untuk kontur, kita bahas ke sesi kedua minggu depan, teman-teman. Nih, Nanti bisa jangan lupa tanya join ya. shading, kontur. Iya, kan Jangan lupa, promosi kan. jangan lupa join semua kelas Akaripka tiap hari Sabtu di bulan September ya, teman-teman. Iya, betul. Ingat, jangan terlalu kemenoran ya, teman-teman. Kan ada yang Nah, nanya nih, terus Kak, ada dari tulang. Mailina. Berarti apply-nya di atas tulangnya gitu ya, Kak? Apa di atas tulang? Kalau aku sih pas di sini nih, pas di tulang ya. Dan ingat kan ini kuping kita, ini telinga kita, dia bentuknya begini ke atas ke sini. Oke. Ya. Jadi kita bakal buat garis ke atas ini. Nah, seperti ini. Kita Nah, naikin ke atas itu. ada pertanyaan lagi nih, Kak, dari Elizabeth Haryanto. Kak, bagusnya highlighter sama blush on duluan pakai yang mana ya, Kak? Bagusnya yang mana duluan? Nah, kalau untuk di pipi, aku lebih saranin pakai blush on dulu. Kalau untuk highlighternya sendiri, aku pakai dulu di hidung kan tadi. Pakai di hidung, lalu di dagu kita. Nah, nanti kalau kita udah selesai pakai, kita pakai blush on. Nah, setelah ini kita bakalan pakai highlighter di bagian sini. Nah, kita nanti bakalan aku share juga cara supaya highlighternya nggak terlalu ngeblok gitu, teman-teman. Nah, seperti ini kan udah kelihatan garisnya ya. Kamu kelihatan nggak, Ref? Kelihatan sih, Kak, dikit. Nah, garisnya seperti ini. Tuh. Yang ini kan enggak. Jangan pakai blush on-nya kamu ke samping. Jangan sejajar sama kuping kita. Tuh, jangan sampai sejajar begini. Itu bakalan lebih tembem. Kita naikin ke atas. Nah, setelah kita selesai pakai ini, kita bakal lanjut ke si highlighter lagi ya. Berarti lebih lebih jelas ini ya, nggak pakai ring light kali ya, Ref? Iya, lebih jelas tanpa real light. Jelas begini aja ya. Aku Ya. kira aku nggak jelas. Oke. Kita balik Tadi lagi. ada lagi nih yang nanya. Mungkin Ya. dari Lailatus, sepertinya dia tadi ke skip nih, Kak. Kak, maaf Mm-mm. tadi brush yang bagus merek apa ya, Kak? Kalau untuk brush yang bagus tadi Masami sama Armando Caruso. Iya. Nah, kita bisa pakai highlighter di sini ya, teman-teman. Di sebelah sini. Jadi ini dekat pangkal mata ujung kita, di bawah sini. Terus tuh kalau pipi tembem, kita naikin ke atas juga. Untuk pemakaian highlighter itu berarti tergantung pipi atau letak tulang nih, Kak? Bagusnya. Supaya kita kelihatan tulangnya ya. Pasti kan cewek-cewek pasti kita mau kelihatan lebih tirus ya, Ref. Nah, Iya. itu kita harus pakainya ke atas seperti ini. Supaya tulang kita lebih kelihatan. Nah, seperti itu. Ini teman-teman gimana nih? Masih ada yang mau ditanyain lagi nggak? Kira-kira ini bisa langsung ya tanya di kolom komentar ya, teman-teman. Iya, nanti Kak Revina bantu jawab. Bantu jawab. Bantu kasih pertanyaannya seperti apa. Oh, ini Kak ada pertanyaan lagi dari Ya, Elizabeth. Kak, kalau pipi tirus pakainya berarti nggak perlu ke atas ya, Kak? ya jangan kalau pipi kamu udah tirus, kamu jangan pakai ke atas. Elizabeth, jadi kamu pakainya lebih bagus kamu ke samping aja kalau pipi kamu nggak tembem. Ini kan aku praktekin pipi tembem, soalnya kebetulan pipiku tembem. Jadi kelihatan lebih lebih better lah. Aku pakai NARS untuk highlighternya. Kalau untuk lokal, aku lebih suka Madam G. Kan ada lagi nih, Kak. Dari Cantika Tasya. Kak mau tanya, apakah lebih bagus highlighter apply-nya pakai jari atau pakai brush ya, Kak?
Untuk sesi kali ini, karena kita temanya untuk menutupi flag, dan kita pengennya nggak mau sampai geser, kita lebih baik pakai si beras tersebut. Tapi kalau kamu pengen kelihatannya banget atau kita make up-nya samar, itu lebih baik pakai tangan sih. Jadi kalau lebih natural, beras. Tapi kalau kamu mau kelihatan banget, yang glowing banget, kamu pakai itu. Pakai tangan katap boleh. Oke sih, gitu. Untuk ini Kak, teman-teman ada yang tanya lagi tentang eyeshadow, mungkin di kelas selanjutnya aja kali ya Kak dijawabnya. Iya. biar itu ya, biar penasaran ya. Iya. Makanya ikutin kelas di TV sosial bareng aku tiap Sabtu jam 2. Iya benar banget teman-teman, Boleh kok di tab-tab. jangan lupa buat ikutan terus ya Kak kelasnya Kak Rifka. Iya. Selama bulan September nih teman-teman, kapan lagi kan diajarin Kak Rifka Iya. kelas-kelas make up. Oh ini Segini ada nggak yang nanya nih Kak, perasaan. untuk Iya. kelas lipstick kapan ya Kak? Lipstick nanti deh sekalian kita bahas bareng di sesi ketiga ya, di minggu ketiga September. Untuk minggu depan kita bahas shading, kontur. Kita bakalan bahas sekalian highlighting lagi. Kalau ada yang mau tanya boleh. Oke, ini ada yang nanya nih Kak, dari Devi. Kak, kalau buat nutupin tai lalat itu pakai korektor warna apa ya Kak? Tai lalat, korektornya kamu pakai warna yang orange atau merah. Seberapa kelihatannya aja. Kalau terlalu kelihatan, kamu pakai yang warna merah. Tapi kalau kamu lebih merasa nggak terlalu kelihatan, kamu pakainya yang orange. Gitu. Habis itu kamu baru tutupin pakai concealing. Kamu concealerin gitu. Setelah itu foundation, lalu pakai bedak. Pasti langsung tutup. Oke. Nah ini teman-teman kayaknya pada cantik-cantik nih hasilnya Kak. Wih, iya ya. Coba aku mau lihat dulu. Aku tengok. Wah, iya. Hai teman-teman. Hai semuanya. Tuh lagi. Ada yang off cam juga ya, off cam semua. Pada malu kali Kak. Oh iya, malu ya. Kak Vanessa juga off cam tuh. Nah, banyak. Iya. Kalau mau turn on cam juga nggak apa-apa. Nanti kita bisa bahas bareng kan. Ini teman-teman mungkin yang mau nanya nih hasil make up-nya sendiri mungkin. Kalau masih bingung bisa banget langsung tanya ya teman-teman. Iya. Ada yang mau tanya-tanya lagi, bisa langsung chatting ya. Ya, khususnya nanya-nanyanya tentang ini, covering dark spot dan acne. Kalau untuk pertanyaan di luar itu mungkin harus ikut kelas selanjutnya ya, Kak? Iya, biar ikut terus ya. Nah, ini aku kasih bonus aja ya. Ini kan kita udah kelar di bagian nutupin, kita udah pakai korektor semua dan udah kelihatan mulus kan. Udah oke. Terus kita bisa ke bagian aku sekarang sambil pakai lipstick ya dan pakai lip liner. Untuk yang tanya-tanya bisa chatting sambil aku jawab boleh. Kak, ini ada yang nanya nih, Kak. Ya. Tadi masalah blush on, biar kelihatan ngeblend gimana ya, Kak? Biar nggak ngeblok. Oh, biar nggak ngeblok yang tadi aku bilang. Jadi caranya itu, kamu pakai brush kamu. Kan kita pakai blush on kita nih. Mana ya? Jadi kamu pakai blush on kamu ambil kan, kamu tap sekali, pasti udah nempel seperti ini kan. Nah, kamu jangan langsung taruh, kamu giniin dulu, apapun di sini, terserah deh. Pokoknya kamu ambil, kamu taruh dulu di tangan kamu, terus kamu buat titik di ujung sini, titik, kamu majuin ke depan, kamu mundurin lagi, terus kamu blend. Gitu caranya, biar kamu lebih kelihatan natural dan nggak ngeblok gitu.
yang penting ingat kalau kamu ngambil jangan kamu langsung taruh, tapi kamu harus tok-tokin seperti ini dulu gitu. Jadi kayak biar terkesan lebih natural. Oke. Kak, ini ada yang mau nanya langsung nih, Kak. Oh iya, apa tuh? Yuke. Oke. Hai Kak Ripka. Iya, hai. Ayo Kedengaran nggak? Kedengaran kok. Aku mau nanya, kan buat Hmm. nutup kantong mata nih, kan Kak Ripka nyaranin juga buat selalu maskeran tuh biar nggak krek ya. Tapi kalau di daerah kantong matanya itu kayak ada kerutan-kerutan, terus udah ditutupin, waktu dia dikasih bedak, dia tuh masih kelihatan kantong mata sama kerutannya tuh gimana solusinya, Kak? Nah, untuk solusinya, kalau kantong mata yang seperti itu ada garisnya, kebetulan sama aku, seperti aku juga ya, ada garisnya, itu kamu bisa tambahin kalau pakai masker nggak bisa. Kamu udah pakai moisturizer juga nggak mempan. Palingan kita bisa pakai krim yang di under eye. Nah, kalau untuk under eye-nya sendiri, untuk merek yang bagus, aku pakai Laneige. Itu bagus banget untuk di bawah mata. Atau kalau mata kamu, di under eye kamu, garisnya terasa lebih kering, di bagian mata kita, kamu bisa pakai Lucas Palpa juga itu oke kok. Jadi intinya, yang crack-nya itu dan garis yang timbul itu dikarenakan kulit kita terlalu kering gitu di bawah matanya, teman-teman. Tadi Thank you ya, Kak Ripka. Ike ya? Iya, makasih Kak Ike. Ada yang mau ditanyain lagi nggak? Ini Kak ada yang nanya lagi nih Kak dari Zaskia. Ya. Kak mau tanya, kalau buat nutupin bekas luka yang warnanya lebih terang dari kulit atau hipopigmentasi pakai color corrector atau concealer aja ya? Kalau untuk hyperpigmentasi, kita bisa pakai warna yang merah. Pokoknya kalau untuk ingat aja, kalau misalkan terlalu gelap flagnya, kita bisa pakai yang warnanya gelap seperti di atasnya si orange kayak merah itu bagus banget. Nah kalau untuk kayak pigmentasi yang biasa aja itu kita bisa pakai yang warna orange. Bahkan kalau terlalu tipis kita pakai kita concealerin juga udah hilang gitu. Jadi ingat kalau misalkan hyperpigmentation kita harus tutupin pakai warna merah. Yang tadi DIY bisa dicampur pakai eyeshadow dan foundation. Kita tap-tap di bagian tersebut, kita blend. Ingat di tap-tap jangan digeser. Habis itu kamu bisa tambahin concealer setelah itu, lalu foundation dan bedak. Oke. Nih Kak ada pertanyaan lagi nih Kak dari Lailatus Saodah. Kak maaf mau tanya, kalau liquid blush on itu gimana ya Kak? Soalnya pernah pakai, terus kayak nggak nyatu gitu, ada titik-titik kayak powder gitu, itu gimana Kak? Oke, aku jawab ya. Jadi aku sebenarnya udah pernah coba liquid foundation itu. Aku pakai si O2 punya nih, kebetulan ada di makeup aku. Nah, ini aku pakai liquid blush-nya si O2. Nah, ya, jadi si O2 ini liquid blush-nya itu aku suka banget tadinya. Tergantung kulit si customer atau kulit kamu seperti apa. Nah, jadi kalau kamu udah pakai ini, kamu pakai ini setelah kita pakai foundation. Misalnya korektor, kita pakai pelembab, primer, lalu korektor, terus kita pakai concealer, kita tap-tap. Setelah itu kita pakai foundation. Nah, setelah pakai foundation, kamu baru pakai si liquid blush tersebut. Nah, kalau kamu pakai liquid blush, kamu harus udah ready dan kamu udah harus bisa tap-tap aja, jangan sampai kamu kegeser. Begitu kamu pakai si liquid blush kamu terlalu geser, bakalan kelihatan semua yang kalian udah tutupin gitu. Jadi kalau misalkan kamu ingat kalau kamu udah pakai liquid blush, itu jangan sampai ngegeser bagian yang kamu udah tutupin. Jadi lebih besar konsekuensinya kalau pakai si liquid blush gitu menurutku. Tapi bagus kalau untuk lebih awet, untuk wedding ini sih oke gitu. Kalau untuk merek oke-nya sih aku O2 ya, tapi kalau di atasnya O2 itu NARS. Seperti itu.
Oke. Ada lagi yang mau ditanyain? Aku sambil pakai ini ya. Ya, Kak. Oh, mana itu? Nah, ya. Nah, ini aku pakai marshmallow yang tadi aku bilang nih, teman-teman. Jadi aku lebih suka warnanya yang orange ini. Kesan lebih natural. Tuh, kelihatan kan? Langsung pink. Nah, untuk membentuk bibir pun aku saranin kita bisa pakai lip liner ya. Aku suka sih akhir-akhir ini untuk pakai lip liner ya. Pakai lip liner. Kan ada yang nanya lagi nih, Kak. Dari Ya. Firda. Kak, solusi make up mudah luntur atau retak itu gimana sih, Kak? Nah, solusinya itu pokoknya mudah retak. Mudah retak, pokoknya kamu harus pakai pelembab yang oke. Yang tadi aku bilang, kamu harus pakai Bio Essence ataupun merek lokal yang lainnya seperti Madam G juga itu bagus. Nah, setelah itu kamu harus pakai primer yang jelas. Itu supaya nutupin pori-pori, supaya lebih awet. Terus yang kedua, kamu bisa siapin setting spray. Nah, untuk setting spray-nya itu kalau untuk yang lokal, kamu itu cukup punya Pixi. Nah, ini kebetulan ada Pixi-nya. Ini Protecting Mist namanya. Dia Aqua Beauty Triple Beauty Protection. Tuh, ini untuk 10 jam tahan lama gitu. Nah, untuk lokalnya Pixi itu udah oke banget sih teman-teman. Jadi ini buat kejaga juga supaya nggak kering, nggak crack, dan 10 jam tahan lama gitu. Kalau untuk brand yang beda lainnya, selain yang lokal itu, kalian juga bisa pakai yang MAC. Nah, itu dia bisa nge-fixin tahan lama juga gitu, teman-teman. Bedanya kalau ini agak lebih glowing aja, dia disemprot juga sih pakainya. Ya gitu. Makasih teman-teman tadi yang udah nanya-nanya ya, aku belum bilang thank you kayaknya. Ya, makasih Firda. Ada lagi? Nih, Kak, dari Cantika. Kak mau tanya lagi, buat nutupin bekas jerawat yang B aja, mending pakai korektor atau concealer ya, Kak? Nah, kalau B aja, biasa aja, berarti pakai concealer juga udah oke kok. Tapi kalau kamu tipenya yang perfect ya harus pakai concealer emang, Beb. Tapi kalau kamu ngerasa, udah terus tipenya yang nggak mau ribet, udah concealer aja. Kalau aku juga lagi males, udah fixie aja. Nggak mau ribet, capek kan kadang tiap hari kalau kita terlalu ini. Ada lagi nih kayak nanya dari Dina Aulia. Kak, kalau pakai Studio Tropic bagus apa enggak nih, Kak? Setting spray-nya kali ya, sepertinya ya. Studio Tropic bisa buat primer juga ya, Kak? Sama Setahuku Studio Tropic itu kan ada beberapa jenis. Nah, kalau untuk Studio Tropic sih, dia bagus kok. Ya oke. Terus yang Botanica, itu juga bagus. Nah, untuk kalau Studio Tropic itu dia ada juga setting spray-nya. Memang itu bagus juga tuh. Tapi Jadi kalau recommended untuk ya, Kak? itu oke sih. Tapi kalau untuk sehari-hari aja supaya lebih awet, kalau kita ke kerjaan ataupun kita ada meeting atau gimana, aku lebih saranin Pixi aja udah cukup. Dan selain itu harganya terjangkau juga gitu. Boleh kok, Botanica oke kok, cakep kok. Apa ada lagi? Boleh tuh tanya-tanya lagi. Dari Firda, Kak, warna lipstick yang kalem buat ke kantor dan tahan lama itu apa ya, Kak?
Lipstick yang kalem tapi tahan lama. Aku kebetulan suka juga warna kalem. Nah, kalau untuk warna kalemnya sendiri, itu aku tunggu aku kumpulin dulu ya. Saya ada beberapa jenis. Pas banget ya. Aku juga lagi ngumpulin warna-warna kalem, aku suka soalnya. Nah, ini aku ada beberapa jenis lipstick yang menurutku dia tahan lama matte dan dia tahan lama dia matte dan ada juga yang glossy. Kita bahas yang glossy dulu ya. Oh, kita yang matte dulu aja deh kalau gitu. Lebih banyak soalnya ada 3. Nah, rekomendasi aku untuk yang matte itu aku saranin yang Beauty Treat. Nah, Beauty Treat sendiri itu dia warnanya tuh soft banget dan tahan lama ya. Ini sampai tinggal sedikit tuh, soalnya aku emang sering pakai warnanya itu seperti ini Beauty Treat. Nah, kan teman-teman, soft banget. Kelihatan, Kak. Nah, ini yang Beauty Treat. Yang seperti ini, teman-teman. Lipstick matte. Nah, nomornya number 2. Number 2 ya. Kalian kalau mau beli, yang number 2. Yang kedua, aku ada saranin Marshmallow. Yang tadi punya Natasha Wilona. Itu aku suka, ini matte juga. Untuk warnanya, seperti ini teman-teman. Di sebelahnya ya. Nah, ini warnanya salem. Salemnya lebih terang dari yang pertama, daripada punyanya si Beauty Treat. Terus yang ketiga, ini punyanya si Marshmallow juga. Nah, ini matte juga, tapi yang stick. Kalau yang tadi kan kita yang pakai yang kayak liquidnya. Tuh warnanya kelihatan ya. So. Nah, kalau untuk kalian bilang, aku nggak suka matte, Kak. Aku lebih suka yang glossy-glossy gitu. Nah, kalau untuk sehari-hari aku ada 2 sih. Yang pertama itu aku pakai Real Me. Ini agak glossy, tapi dia emang soft banget. Kayak gini teman-teman, aku horizontal. Nah, ini tahan lama, semuanya tahan lama. Dan yang terakhir, glossy dan tahan lama, ini Revlon. Aku pakai yang Ramraisin, numbernya 535. Ramraisin, itu bagus banget, Revlon. Di atas ya. Ini lebih kenut kalau yang ini. Lebih kenut. Ada juga Maybelline yang seperti ini, tapi udah bisa pakai. Aku lagi suka si Revlon. Jadi itu rekomendasi lipstick-lipsticknya. Ada lagi yang mau tanya? Ini mungkin lanjut aja kali ya, Kak. Ya lanjut aja ya. Kalau untuk lipsticknya nih kan aku tadi udah sempat pakai lip liner ya teman-teman. Aku pakai lip linernya yang Fanta. Untuk yang warna Fanta ini sebenarnya bisa di-mix sama warna apa aja. Nah, kalau misalnya kalian lebih pecinta nude atau yang kalem-kalem, aku lebih saranin supaya nggak kelihatan pucat, pakai aja yang Fanta. Warna Fanta itu pink yang lebih terang. Itu pakai aja mereknya Ciel Eagle juga udah baik, udah oke banget sih teman-teman. Aku pakai si Revlon aja. Ada yang mau tanya-tanya lagi, bisa tanya-tanya ya. Kak, ada yang nanya nih, Kak, dari Carla Suci. Kak mau tanya, kalau set brush Vocaloid itu bagus nggak sih, Kak? Set brush Vocaloid bagus kok. Kalau untuk sehari-hari mah oke kok.
Jadi aku sempat pakai dulu pas awal-awal ya. Untuk sehari-hari dia bagus kok. Ada lagi nih kayak yang nanya dari Rizca. Concealernya Vocalour bagus nggak ya Kak? Concealer Vocalour bagus kok. Aku juga pakai kebetulan. Mana ya, sebentar. Concealer Vocalour aku pakai. Ini tapi aku belinya agak light ya untuk orang yang customer-customerku yang wajahnya cenderung putih. Aku pakein concealer Vocalour. Atau keduanya kamu bisa pakai CO2 punya, itu juga bagus. Dia di bawahnya satu. Lebih ke ivory ya, warna ivory gitu. Tapi kalau yang mau bagus banget dan tahan lama, pastinya kamu bisa beli NYX punya yang HD. Jadi ada 3 jenis nih teman-teman. Nah, gitu. Bisa banget Jadi dicatat ya ada, teman-teman. iya, bisa. Tuh, kalau untuk yang Vocalour aku pakai number 1 yang agak light ya, padahal tulisannya netral. Atau kalau pakai yang O2, kamu bisa beli yang number 3 vanilla. Atau NYX, kamu bisa pakai nomor 4 untuk medium. Medium itu bentukannya untuk warna kulit sama matang masuk, tapi untuk warna kulit seperti aku yang agak kekuningan juga masuk. Itu nomor 4 yang NYX. Yeah. Ada lagi nih Kak yang nanya nih Kak, dari Fania. Kak mau tanya, kalau lipstick sering kering di bibir, solusinya apa ya Kak? Perlukah pakai lip balm sebelum atau sesudah pakai lipstick? Oh, kalau untuk pakai lip balm, kamu mendingan lebih pakainya seperti aku tadi ya di awal. Kamu pakai ke seluruh bibir kamu untuk lip balm. Tapi kalau kamu misalnya mau pakai krim di bibirnya, seperti pakai Lucas Paul, kamu bisa pakai Lucas Paul tersebut dulu, terus kamu diemin dulu. Kamu kayak kasih jeda. Aku biasanya ya lebih lebih seneng kalau misalkan kita pakai si Lucas Paul, kita jedain dengan cara kita pakai dulu di awal sambil make up gitu. Jadinya si Lucasnya udah ini nyerap ke bibir kita. Seperti itu sih. Pasti nanti nggak kering kok. Terus ingat kalau bibirnya yang kering, jangan pakai keseringan yang matte. Kalau matte itu pasti lebih terlihat lebih kering gitu. Ada yang mau tanya lagi? Ada lagi nih Kak yang nanya nih Kak, sisa-sisa pelembab perlu dihapus dulu nggak Kak sebelum pakai lipstick? Sisa-sisa pelembab nggak apa-apa sih, nggak masalah. Yang penting pas pakai ada sisa pelembab, kayak tadi aku ada yang kecampur di atas, itu dengan sendirinya hilang. Kamu langsung bisa pakai itu kok. Tadi lip gloss si Marshmallow, apapun itu tuh nggak masalah kok. Tapi kalau kamu mau, emang kalau misalnya untuk mempercepat waktu gitu caranya, tapi kalau dihapus lebih baik sih. Tuh. Nggak masalah kok sebenarnya. Udah lagi yang mau ditanyain? Oke. Ini teman-teman udah pada selesai deh kayaknya Kak. Udah ya? Wah, ini kalau mau ngelihat keseluruhan nggak bisa, harus digeser dulu ya? Iya nih Kak, harus digeser dulu. Coba aku lihat-lihat ya. Ini Kak Yulia lagi lanjutin. Hai Kak Giseli. Kak Tari, Kak Dea. Tuh Ibu Cecily. Halo. Nur. Halo. Tuh Kak Dita. Adnan lagi masih ngalis ya. Kaki saya udah kelar ya. Tuh dia udah. Kak Nur, kamu Tia. Udah cantik banget kamu Tia tuh. Yang lain off cam. Pada malu-malu nih ya Kak. Malu nih. Kak Vanessa masih
Jenny, thank you. Kanisa, thank you. Divya. Semuanya thank you yang udah gabung. Siapa lagi ya? Aku mau lihat. Ya, pokoknya nanti jangan lupa tiap Sabtu jam 2 Iya, Kak, di benar. bulan Sabtu ini. Oke, Kak, nih mungkin pertanyaan terakhir kali ya, Kak. Iya, boleh. Dari Firda, nih, Kak, bedak atau cushion yang tahan lama itu apa ya, Kak? Bedak atau cushion yang tahan lama? Kalau untuk merek lokal, aku saranin lagi balik lagi ke si Pixie. Terus kalau untuk tahan lama lagi, aku saranin Beauty Treats bagus juga untuk sehari-hari ya. Apa make up day gitu ya, sehari-hari itu Beauty Treats. Terus apa lagi ya? Tahan lama, Revlon, tahan lama. Ini kita ngomongin yang compact ya. Kalau untuk yang compact yang bagus itu gitu ya. Terus NYX itu bagus. Makeover apalagi bagus ya. Gitu sih palingan. Tapi kalau untuk sehari-hari sih kayak Pixie Beauty Treats itu udah oke kok. Dia tahan lama. Nah untuk Pixie sama aku jelasin yang ini nih, yang Beauty Treats ya. Itu ada yang perfect match nih. Aku baru pakai sih beberapa kali. Nah itu yang ini tahan 24 jam kan tulisannya. Nah itu emang bener. Ini awet banget. Kalau untuk sehari-hari kalian cocok banget pakai ini. Apalagi kalau kantor gitu ya. Itu cocok. Ingat ya Beauty Treats yang ini tulisannya. Yang tahan 24 jam. Ini tahan lama banget. Dia seperti model two-way cake gitu, teman-teman. Oke. Mm-mm. Bisa dicatat ya, teman-teman. Terus teman-teman mungkin buat pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab mungkin bisa ditampung atau mungkin bisa dijawab di kelas berikutnya kali ya, Kak? Iya, boleh. Atau enggak DM ke aku juga boleh. Ya, boleh banget DM langsung ke Iya. Karika. Dan teman-teman sebelum meninggalkan kelas diharapkan mengisi absensi dulu ya di link yang sudah diberikan di kolom komentar, oke? Ya, Nah, terima kasih semuanya ya. gimana nih Kak, teman-teman nih seneng nggak hari ini sharingnya sama Karifka? Nih Ya, aku mau mudah-mudahan ngucapin juga senang ya. nih, makasih banget buat Karifka buat hari ini. Oh iya, Makasih makasih buat juga. ilmunya. Teman-teman Makasih mau, juga, Ref. oh iya, Kak sama-sama. Buat teman-teman yang masih pengen join kelasnya Karifka bisa banget join minggu depan ya. Di bulan September, setiap hari Sabtu jam 2 ada Karifka yang bakalan sharing tentang make up lagi nih. Jadi jangan lupa buat join lagi ya teman-teman. Iya betul, makasih banyak ya semuanya. Terus makasih juga Ref, udah banyak bantu banget, bacain banyak banget, pegel deh. Sama-sama Kak, it's okay. Oke. Oke, kasih See you semuanya. Kak. See you minggu depan. Makasih Minggu juga teman-teman depan. yang udah hadir hari ini. Teman-teman jangan lupa untuk isi absensi. Kalau udah isi absensi, teman-teman boleh banget kalau mau leave silahkan. Oke. Oke, Sampai jumpa bye. semuanya. Thank you, Kak. Thank you. Thank you semuanya. Jangan lupa join minggu depan ya. Teman-teman jangan lupa isi absensinya supaya bisa dapat sertif ya teman-teman. Dan juga jangan lupa untuk reviewnya di Instastory ya. Dan tag Dignity Social, tag Kadita, dan juga tag di Love26. Sampai jumpa di kelas minggu depan dan sampai jumpa di kelas-kelas Dignity Social lainnya ya teman-teman. Terima kasih banyak buat hari ini.
Bagi yang sudah mengisi absensi, diperbolehkan untuk langsung live ya teman-teman. Thank you semuanya.